Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Landari dalam mata kuliah Kendali Optimal pertemuan ke-10. Kali ini saya akan membahas tentang model probability PSO. Apa itu PSO? Particle Swarm Optimization. PSO ini masuk ke dalam ranah probabilistik di mana model optimal probabilistik di mana model probabilistik yang sebelumnya kita sudah membahas tentang genetik algorithm. Sebenarnya, apakah perbedaan antara genetik algorithm dengan PSO? Genetik algorithm dengan PSO itu memang sama-sama probabilistik gitu ya. Akan tetapi antara PSO dengan genetik algorithm itu mempunyai perbedaan yang sangat-sangat berbeda gitu ya. Kalau yang apa namanya genetik algorithm itu bisa langsung digunakan untuk dua dua klaster. Nah, kalau yang PSO ini hanya bisa digunakan untuk yang single cluster. Jadi bisa untuk satu klaster pertama, satu klaster kedua. Atau bisa juga digunakan untuk di bidang clustering itu bisa juga digunakan untuk apa namanya titik tengah klasternya. Jadi eh, sesuai dengan namanya swarm, swarm itu pada dasarnya dia akan mengelompok ataupun berpisah. Jadi kalau teman-teman melihat burung pada siang hari, itu suatu saat dia akan berkumpul kemudian berpisah dan lain sebagainya, itu tergantung dari pola yang terjadi. Jika dia mereka tapi akan tetap apa mengarah pada satu apa namanya lokasi atau pada satu sudut gitu ya, di mana sudut tersebut itu akan menjadikan mereka menjadi satu ataupun menjadikan mereka menjadi terpisah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang algoritmanya, manual Excel-nya, dan program MATLAB-nya. Nah, untuk algoritma PSO pada dasarnya sebenarnya sangat mudah sekali ya guys. Yang pertama adalah kita akan menginisialisasi grup dari sebuah partikel atau kita mencari populasinya, kita mendapatkan populasinya gitu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mengevaluasi dari p-base yang sebelumnya gitu. Setelah dievaluasi, kemudian setelah itu mendapatkan p-base yang terbaik. P-base yang terbaik itu dinamakan dengan g-base. Lalu setelah itu baru mencari apa namanya kecepatannya. Setelah mendapatkan kecepatannya, kemudian update posisi atau update dari apa namanya uh, update posisi gitu ya, update populasi dari populasi awalnya. Nah, kemudian setelah itu dicek apakah dia itu sebarannya sudah seragam ataukah belum. Kalau misalnya sebarannya belum seragam, maka dia kembali maka dia akan berulang prosesnya. Kalau sudah seragam, maka dia selesai. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, pada dasarnya PSO itu bisa digunakan untuk macam-macam ya, guys. Yang kalau misalnya di tempat kita itu bisa juga dipakai untuk clustering. Jadi untuk yang clustering itu ada dua ya PSO, bisa untuk mengecilkan, bisa untuk membesarkan. Jadi kalau untuk mengecilkan itu biasanya memperkecil itu biasanya dipakai untuk ekstraksi ciri. Jadi kalau ekstraksi ciri itu bagaimana mengelompokkan yang mengelompokkan yang belum berkelompok. Nah, itu masing-masing apa namanya titik ciri dari yang kelompok A dan titik ciri dari kelompok B itu masing-masing di PSO kan. Nanti mereka akan mendapatkan sesuatu yang memang jauh ada perbedaan jarak gitu ya antara yang titik-titik klaster dari apa namanya kelompok yang pertama dan titik-titik klaster dari kelompok yang kedua, kurang lebihnya seperti itu. Lalu bagaimana sih algoritmanya? Ya, yang pertama masih inisialisasi. Lalu yang kedua ini untuk menentukan apa namanya titik tengah klaster. Kalau yang ini berarti kita di PSO cluster itu untuk menentukan titik tengah klasternya gitu ya. Untuk menentukan titik tengah klasternya, di sini kan ada evaluasi p-base gitu ya. Evaluasinya dilakukan dengan mencari jarak terdekat. Jadi pakainya adalah akar dari bla 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 bla. Nah, jarak inilah nanti yang akan diambil terbaik, nanti akan menjadi GBase. Nanti setelah jaraknya menjadi terbaik, kemudian setelah itu baru evaluasi dari si posisinya kembali, kemudian balik lagi sampai dia apa namanya terpisah sempurna gitu ya. Nah, ini
posisinya di sebelah mana sih sebenarnya PSO? PSO ini bukan sebuah algoritma clustering, bukan ya guys. Jadi PSO ini bisa dipakai untuk segala macam, bisa untuk mesin mekanik gitu, bisa untuk kegiatan sehari-hari, bisa untuk clustering, bisa untuk ekstraksi, bisa untuk segala macam. Yang penting biasanya itu adalah sesuatu yang biasanya dipakainya itu adalah random gitu ya. Maka coba di persempit waktunya supaya cepat mendapatkan sesuatu yang optimal, yaitu dengan menggunakan PSO. Jadi nggak coba-coba terus gitu. Kan kita tahu ya kalau misalnya FCM, fuzzy chain itu pertama biasanya diminta untuk membuat randomize. Ya, membuat UIK misalnya, atau baik itu yang base of inisialisasi pusat cluster ataupun yang base of inisialisasi UIK itu sama-sama menggunakan randomize atau nilai-nilai random gitu ya. Nah, bagaimana sih supaya lebih cepat? Kalau random itu kan berarti belum tentu itu cepat, bisa suatu saat cepat, bisa suatu saat terlambat gitu ya. Nah, bagaimana supaya cepat? Nah, supaya cepat ya udah pakai aja PSO, karena PSO itu mempercepat. Jadi yang pertama biasanya masih random gitu ya. Lalu yang kedua udah mulai mengerucut sampai dia selesai, mengerucut sekali, seperti itu kurang lebihnya. Nah, yang berikutnya kita akan membuat, bagaimana sih PSO itu sebenarnya? Nah, PSO itu sebenarnya seperti ini guys. Di sini kita punya X1. X1 ini adalah titik cirinya gitu ya. Nah, si titik cirinya ini dia akan bergerak itu sesuai dengan kecepatannya dan arahnya. Nah, arahnya itu adalah G-base-nya. Kemudian arahnya itu adalah G-base-nya, bisa P-base-nya. P-base yang terbaik itu kan G-base gitu ya. Nah, setelah itu dia bergerak sesuai dengan kecepatannya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini dari posisi yang jaraknya jauh-jauh, kemudian dia menjadi posisi yang lebih berdekatan. Nah, ini seperti ini sebenarnya particle swarm optimization tuh kurang lebihnya seperti ini ya guys. Nah, kalau sudah kita langsung masuk ke, masih pada penasaran dengan Excel-nya gitu ya guys. Oke, kita masuk ke Excel-nya. Di Excel-nya sebenarnya mudah guys. Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu input atau populasi dari sistemnya. Misalnya kalau yang ini saya bikin dua ya guys. Yang pertama ini kalau misalnya teman-teman membuat yang dari berjauhan kemudian berdekatan. Misalnya ini saya mempunyai klaster 1 tapi dia saling berjauhan. Misalnya klaster 1 tuh di sini dan di sini, tapi ini masuk ke klaster 1 gitu ya. 1, 16, 2, 21, 3, 2, 4 dan seterusnya. Ini masuk ke klaster 1. Nah, supaya bisa terdeteksi bahwa itu klaster 1, maka harus didekatkan gitu ya. Kenapa? Ya, supaya jarak antara klaster 1 dan klaster 2-nya itu jauh. Kalau jaraknya jauh, ya otomatis kita bisa menggunakan klasifikasi aja, atau kalau enggak model titik tengah klaster atau clustering itu juga bisa, dan itu lebih sempurna nilainya gitu ya dibandingkan dengan dia yang berjauhan seperti itu. Nah, nanti cara ngujinya bagaimana ya? Gampang aja. Kita kan nanti akan mendapatkan nilai ini ya, VJ-nya ya. VJ-nya ini nanti akan dijadikan sebagai inputan. Nah, VJ-nya ini kalau ada titik baru, kita akan mendapatkan dua VJ. Yang pertama yaitu untuk klaster 1 dan VJ yang kedua untuk yang klaster 2. Lalu titik itu nanti dijadikan sebagai klaster 1, masuk ke VJ-nya klaster 1 dan masuk ke VJ-nya klaster 2. Lalu setelah itu baru dicari titik tengah, lalu setelah itu baru dilihat kalau dia dengan titik tengah klaster 1 itu jaraknya berapa, kemudian kalau dia dengan titik tengah klaster 2 itu dia jaraknya berapa. Nah, kalau misalnya dia lebih dekat, mana yang paling dekat gitu ya. Nah, jarak yang paling dekat itulah yang akan dijadikan sebagai acuan gitu ya, untuk menjadikan bahwa dia itu masuknya adalah ke klaster 1 atau ke klaster 2. Kurang lebihnya seperti itu guys. Nah,
Lalu setelah itu kan kita sudah mempunyai info populasi nih ya. Nah, ini sudah mendapatkan lah. Terus setelah itu next berikutnya kita mempunyai 6 partikel, n sama dengan 6 ya, karena di sini jumlah barisnya itu ada 6 atau ada 6 percobaan lah. Nah, lalu setelah itu masing-masing dari ini tuh apa? Masing-masing dari ini tuh misalnya kalian punya sensor gitu ya. Ini adalah nilai maksimal dari setiap pengambilan sensor. Ini misalnya pengambilan data satu. Misalnya kalian punya 100 data lalu diambil nilai maksimalnya. Di sensor satu itu adalah 1, di sensor 2 adalah 16. Misalnya seperti itu, guys. Lalu next berikutnya kita menentukan jumlah partikel, kemudian kita mencari untuk membuat evaluasi kita harus mencari jumlah dulu, jumlahnya. Jadi kita summing gitu ya, 1 tambah 16 jadi sama dengan 17, 2 tambah 2 1 sama dengan 23 dan seterusnya. Next berikutnya kita masuk ke evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita harus mencari nilai terendah atau nilai minimal dari summingnya. Jadi nilai terendah dari nilai summingnya adalah 16 dan 16 itu berada di kolom baris keempat, yaitu 14 dan 2. Nah, otomatis kita akan mendapatkan p-base keempat. P-base-nya itu sama ya dengan populasinya, cuman yang kita ambil itu adalah p-base yang keempat. Nah, p-base yang keempat ini namanya adalah G-base. Jadi G-base-nya itu ada 2 ya. G-base-nya itu ada 2, yaitu 14 dan 2. Nah, lalu setelah kita mendapatkan G-base, next berikutnya kita akan menghitung velocity, kecepatan gitu ya, kecepatan dari dan arahnya atau vektornya gitu ya, kecepatan dan arahnya si swarm tadi terbang gitu ya. Nah, bagaimana itu caranya? Caranya adalah VJ sama dengan VJ I min 1 ditambah C1 R1 P base min X1 min XJ I min 1 ditambah dengan C2 R2 dalam G base dikurangi XI XJ gitu ya, I min 1. Nah, bagaimana itu? Yaitu kita menentukan terlebih dahulu C-nya. C itu nilai apa ya? Sentroidnya gitu ya. Kalau nilai yang antara 0 sampai 1 gitu. Misalnya C1 itu sama dengan C2, sama dengan 1 gitu ya. Saya biasanya lebih enak gitu ya. Jadi nggak terlalu random banget gitu. Randomnya itu random teratur gitu ya. Lalu setelah itu kita menentukan R1 dan R2-nya. Misalnya R1-nya adalah 0,4 dan R2-nya ini 0,5. Ini terserah guys. R1 dan R2 ini juga sama. Dia adalah nilai antara 0 sampai 1 gitu ya guys. Lalu setelah itu kita sudah mendapatkan nilai VJ-nya. Setelah kita mendapatkan VJ-nya, kita masukkan ke dalam sini guys. Di VJ-nya itu adalah V1 sama dengan bla 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 bla. Lah, ini kok 0,5? Iyalah, kan yang depan ini 0 pastinya ya. Yang di depan ini pastinya 0. Jadi teman-teman pasti ngambilnya cuman yang 0,5. 0,5 dikalikan dengan 0,5 itu adalah R2-nya ya. R2 dikalikan dengan ini G-base dikurangi dengan XI min I. Soalnya kenapa ini pasti 0? Ya iyalah, P base-nya itu kan XJ-nya ya kan. Berarti yang CIRI ini biasanya pasti 0. Apalagi VJ. VJ ini kan V pertama. V pertama itu kan dia sama dengan 0 semua ya. Nilai kecepatan pertama, nilai kecepatan awal itu kan pasti V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0, V3 sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 0,5 dikalikan dengan G-base-nya, yaitu 14 gitu ya. G-base yang 11 ini kan 14, lalu dikurangi dengan X yang sebelah sini juga gitu. Nah, kalau sudah guys, lalu ini sudah semua. Lalu setelah itu next kita masih harus mencari X baru. X baru itu adalah X lama ditambah dengan X baru. Gampang ya kalau itu ya. Setelah kita mendapatkan X baru, kemudian mulai lagi nih, kita mulai dari awal lagi nih. Awalnya apa sih setelah mendapatkan populasi X baru itu populasi gitu ya. Lalu langkah yang kedua adalah evaluasi. Nah, sama ini juga melakukan evaluasi. Nah, untuk yang evaluasi juga sama, kita melakukan summing terlebih dahulu, lalu setelah mendapatkan summingnya kita mencari nilai yang paling besar gitu ya.
nilai yang paling kecil. Yang paling kecil atau yang paling besar ya? Nah, kalau kita lihat di sini untuk evaluasi itu dia mencari nilai yang paling besar gitu ya. Yang paling besar yaitu 12. Lalu setelah itu baru kita temukan P-base 1 dan P-base 2. Lah, kita sudah mendapatkan nih, dia adalah 1 dan 11 selesai. Lalu next berikutnya si P-base ini nanti akan digunakan untuk populasi. Diinputkan sebagai populasi di yang kedua. Nah, setelah itu kita setelah mendapatkan populasi bla 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 bla, ini sama persis populasinya, tinggal ini kopas aja ya, ini dicopas semua kemudian masukkan ke dalam iterasi kedua. Di iterasi kedua ini tinggal ini itu sama dengan yang paling bawah gitu ya, sama dengan ini yang paling bawah. Nah, lalu setelah kita mendapatkan bla 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 sama lalu kita lihat apakah dia mendekati mirip gitu ya. Nah, untuk mengetahui dia mendapati mirip ataukah enggak, itu sebenarnya kita bisa melihat dari rata atau jumlah dari dua kolom gitu ya. Misal nih, berarti misalnya ini ya, kita bisa samingkan ini keseluruhan gitu ya. Nah, ini adalah 6 bla 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 gitu ya. Nah, ini juga sama, kita juga bisa menjumlahkan dari setiap kolomnya. Sampai ke P-base aja ya. 1, nah ini sampai 74 ya seharusnya ya. Nah, yang di sini adalah 55,5, yang di sini itu adalah min 1,75, belum selesai. Belum gitu ya, masih harus iterasi lagi. Nah, iterasi lagi sama ya, dicopas aja. Terus yang sebelah sini naikkan ke sini, next bla 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 bla. Nah, ini kita baru lihat lagi gitu ya, P-base-nya berapa gitu ya. Nah, 25. Dan seterusnya sampai dia itu variannya tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau ini kan ini dari min terus ini plus, ini dari plus ke min dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ini masih belum selesai guys, berarti dia harus ditambahin lagi. Tapi ini harus tambah lagi ya, iterasi lagi sampai dia itu errornya atau jumlahnya itu sudah nggak terlalu banyak gitu ya. Tidak terlalu banyak perbedaannya. Misalnya di sini 25, ya di sini berapa? Seperti itu ya guys, sampai jumlahnya itu tidak terlalu jauh gitu. Nah, kalau kita bisa lihat guys, yuk kita lihat yuk. Ini posisinya ya, ini posisinya, ini adalah yang ya kita ulangi aja ya guys. Kita misalnya kita membuat apa namanya, ini adalah klaster 1. Ini adalah yang pertama kali untuk klaster 1 gitu ya. Lalu setelah itu baru kita ambil lagi untuk yang klaster 2 gitu guys. Ya, untuk yang klaster 2 berarti masukkan yang ini ya. Ini adalah X. X baru ya, X baru. Ini adalah X baru. Nah. Oke. Hasilnya adalah seperti ini guys. Dari yang awalnya jauh, lalu dia mendekat. Yang kedua juga sama guys. Ini dari yang dari yang terjauh, kemudian dia mendekat. Kemudian yang berikutnya sama ya. Oh, ini belum ini. Maksudnya yang merah sama yang biru ini adalah yang itu ya. Kemudian dia mendekat, terus mendekat sampai dia nanti dekat banget gitu ya guys. Nah, itu adalah yang PSO yang digunakan untuk klaster. Ya kurang lebihnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang dipakai untuk yang titik tengahnya? Ini yang klaster yang dipakai, ini yang klaster tapi yang digunakan untuk ekstraksi gitu ya Jeng ya. Tapi kalau yang ini, kalau yang PSO yang dipakai untuk ini tak namain dulu ya, PSO. Tapi ini kalau yang ini biasanya dipakai bukan untuk
apa namanya, bukan untuk ekstraksi, tapi yang dipakai untuk clustering gitu ya, clustering, yaitu dipakai untuk titik tengah cluster. Nah, tengah cluster ya pertama inisialisasi dulu titik tengah cluster. Kalian ngambil aja terserah. Ini sama ya. Apa namanya? Titik pusat clusternya sama ya. Titik-titik cirinya sama gitu ya. Cuman di sini ini 1 sampai 3 itu adalah cluster 1, 6 sampai 8 itu adalah cluster 2, misalnya seperti itu. Nah, lalu setelah itu saya mengambil salah satu aja dari sini, bahwa ini adalah cluster 1, ini adalah cluster 2 gitu, titik tengah clusternya. Sehingga kita mendapatkan 116 dan 14 2. Lalu setelah itu baru yang pertama itu kan kita mencari populasi terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan populasi, next itu kita harus mencari maaf. Ini itu adalah titik tengah klasternya. Yang kedua kita harus mencari populasinya. Populasinya itu random ya, terserah ya kalian mau berapa gitu ya. Lalu setelah mendapatkan itu kita harus mencari V-nya. V itu adalah apa jeng? Ya, V itu adalah kecepatannya. Kecepatan untuk yang kecepatan awal ini masih 0 ya jeng. Lalu setelah itu baru kita mencari P-base-nya. P-base-nya bisa P-base 1, P-base 2 ataupun lalu setelah itu G-base-nya. Kalau yang ini saya pakai 2 ya. Yang pertama adalah algoritma yang menyatakan yang dinyatakan sebagai apa ya istilahnya ya, persamaan linear atau 2A ditambah 21B sama dengan dikurangi 42 sama dengan 0 nih ya. Saya ngambil yang ini ya, 2A ditambah 21B sama dikurangi 42 sama dengan 0. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan Pythagoras. Pythagoras itu biasanya kalau yang sebelumnya ini kalau yang di mana ya tadi ya, bentar. Nah, kalau yang di sini itu kan dipakai di sini ya, guys. Dipakai yang di sini ya. Nah, dipakai yang di sini nih, Pythagorasnya. Jadi akar dari X1 dikurangi X dikurangi X1 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan Y dikurangi Y1, kemudian dikuadratkan. Nah, seperti itulah. Nah, ini juga sama guys. Jadi ini pertama itu adalah kita punya titik tengah klaster, kemudian kita buat populasi. Setelah buat populasi, kemudian kita mencari kecepatannya. Setelah mencari kecepatannya, kita dapat P-base dan G-base-nya. Lalu setelah itu kita mencari kecepatan baru. Setelah mendapatkan kecepatan baru, kemudian kita mencari X baru. Selesai deh kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman juga sebenarnya sama dan bisa dilakukan juga gitu ya di rumah, dicoba-coba. Nah, ini tapi perbedaannya adalah kalau yang di PSO 1 itu dia akan terus menjadi satu gitu ya, akan terus menguncup gitu. Nah, kalau yang ini itu dia menyebar. Jadi yang awalnya itu adalah titik biru ini. Kemudian yang kedua dia jadi titik merah. Yang iterasi ketiga dia jadi titik yang hijau. Iterasi keempat dia menjadi titik yang biru gitu. Biru yang silang gitu ya. Dan seterusnya. Ini juga sama. Jadi baik kalian itu menggunakan fungsi dari fitnessnya itu linear ataupun yang Pythagoras itu nanti hasilnya tetap sama guys, seperti ini. Jadi nggak masalah mau fitnessnya terus kayak gimana pun tuh nanti bentuknya akan seperti itu. Nah, perbedaannya ada di mana sih? Sebenarnya cuman ada di V baru itu ya, kecepatan yang baru. Seperti itu guys. Nah, kalau sudah nih PSO-nya udah, lalu kita coba bikin yang MATLAB-nya. Nah, MATLAB-nya ini sudah saya buatkan guys. Yang pertama kita pakai kita punya populasi, lalu setelah itu kita melakukan evaluasi fungsi terlebih dahulu gitu ya. Kita membuat evaluasi fungsi yaitu dengan membuat summing-nya, lalu setelah itu mencari nilai minimalnya.
Setelah itu membuat V itu sama V pertama kali, yaitu semuanya adalah 0. Lalu setelah itu kita dapat P base-nya, kemudian dapat G base-nya, lalu setelah itu kita punya persamaan kita mempunyai G base 1 dan G base 2 gitu ya, untuk digunakan untuk menambahkan atau membuat new dari V kecepatan baru gitu ya. Lalu setelah kita mendapatkan kecepatan baru kita mendapatkan nilai populasi baru. Setelah mendapatkan populasi baru, lalu setelah itu kita mulai lagi ya, kita mendapatkan evaluasi fungsi lagi. Setelah mendapatkan evaluasi fungsi, baru kemudian kita masuk lagi mulai dari awal. Kurang lebihnya seperti itu gitu ya guys. Nah, kita coba terlebih dahulu guys. Nah, nanti kita punya evaluasi fungsi 1 gitu ya. Nah, hasilnya adalah ini. Sama kan guys? Nah, terus cara gambarnya seperti apa? Kita gambar terlebih dahulu ya guys. Pakainya adalah sketcher. Kita gambar dari sketchernya itu kan ada 2 ya. Dari populasi awal kita pakai A. Dari populasi awal lalu ke populasi misalnya kita gambar dengan warna merah gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita gambarkan pakai yang populasi yang baru. Ini adalah pakai yang eval 1. Pakai yang new X. Bukan yang evaluasi ya guys, yang new X ya. Dan kita gambar dengan warnanya biru misalnya ya. Nah, hasilnya seperti ini guys. Yang awalnya dia itu menyebar, yang warnanya merah ini menyebar, kemudian dia akan bersatu. Nanti suatu saat dia akan menjadi satu nih di tengah kecil gitu kan. Nah, ini yang diharapkan. Kenapa ya? Karena kalau dia itu adalah satu klaster, ya harusnya dia jadinya harusnya saling berdekatan gitu kalau satu klaster. Kecuali kalau beda klaster. Kalau beda klaster harusnya dia saling berjauhan jauh gitu. Tapi kalau dia satu klaster harusnya saling berdekatan banget gitu. Kalau misalnya dia satu klaster tapi dia nyempel, istilahnya kalau satu klaster tapi dia itu berjauhan, maka dia bisa jadi suatu saat dia akan masuk ke klaster yang sebelahnya, seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya seperti itu dulu guys. Selamat berjuang. Mungkin untuk pertemuan berikutnya saya akan segera merilis untuk the next optimization method gitu ya. Terima kasih untuk sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.